Nah, nang dibuka. Apa iki aku? Yo, on cam kafe sih ae. Yo on cam yuk. Anggi Asam Zira on cam. Engko tak wacake wae yo namane. Apa dhewe-dhewe? Dibacain aja. Oke, ayo on cam. Dimulai wae ref sih, ra on cam gak apa-apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat Ibu Dr. Yayuk Hidayah MPD dan Ibu Nabila Iza Nur Mutaki SHMH selaku dosen mata kuliah Teori Hukum Konstitusi dan teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai demokrasi dan konstitusi, relasi antara demokrasi dan konstitusi dalam sistem negara. Sebelumnya, kami terdapat 11 anggota, yaitu slide-nya tolong. Ada Anggita Larasati, Syifa Khaufina, Muhammad Asyam, Arda Arifatoni, Aulia Rahma Afida, Jihan Aziza Rahma, Febtia Reva Francisca, Esya Pradana Megantari, Fatkan Roy Akbar, Dimas Prakasita, dan Muhammad Zian Firdaus. Selanjutnya masuk dalam oh ya maaf, dan Anggina Sara Deva. Ya, selanjutnya masuk dalam materi. Demokrasi sendiri ini merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Pelaksanaan demokrasi memerlukan konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi yang mengatur pembagian kekuasaan, tugas lembaga negara, serta hubungan antara negara dan warga negara. Dalam negara demokrasi, konstitusi memiliki peran penting sebagai dasar hukum tertinggi yang mengatur pembagian kekuasaan serta menjamin hak-hak warga negara. Konstitusi juga mengatur tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara, termasuk lembaga perwakilan seperti parlemen. Lembaga perwakilan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran sehingga pemerintahan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, keberadaan lembaga legislatif juga dalam sistem demokrasi itu bertujuan untuk menjaga stabilitas negara dan mencegah terjadinya pemerintahan yang otoriter atau sewenang-wenang. Lembaga perwakilan menjalankan tugasnya berdasarkan amanat konstitusi, termasuk dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah serta menyusun berbagai peraturan yang diperlukan bagi kepentingan negara dan masyarakat. Dengan demikian, konstitusi dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat karena konstitusi menjadi dasar yang mengatur pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Next. Nah, selanjutnya ada pengertian demokrasi sendiri. Jadi, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dalam sistem ini, rakyat itu memilih hak dan mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil mereka yang mereka pilih. Jadi demokrasi ini menekankan
bahwa kekuasaan negara pada dasarnya berasal dari rakyat, sehingga segala kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah harus mencerminkan kehendak, kepentingan, dan kesejahteraan rakyat. Secara etimologis, istilah demokrasi ini itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi ini juga dapat diartikan sebagai pemerintahan atau pemerintah yang berkuasa yang berada di tangan rakyat. Nah, jadi dalam pengertian ini, rakyat itu tidak hanya menjadi pihak yang dipimpin oleh pemerintah, tetapi juga memiliki peran penting dalam menentukan arah serta kehidupan bernegara melalui berbagai bentuk partisipasi politik. Selanjutnya, demokrasi juga memberikan kesempatan pada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. Jadi, hal ini tuh dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengikuti pemilu untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, serta menyampaikan pendapat atau aspirasi kepada pemerintah. Next. Nah, selanjutnya ada demokrasi menurut beberapa ahli. Jadi, demokrasi sendiri ini, menurut Abonger ini, demokrasi ini membentuk pemerintah dari suatu kesatuan hidup yang memerintah diri sendiri, yang sebagai besar anggotanya itu turut mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung. Nah, menurut Henry Demayo ini, demokrasi ini itu melihat sebagai sistem politik di mana menurutnya sistem ini tuh sistem politik yang demokratis serta memiliki kebijakan sistem yang umum untuk ditentukan pada dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dan pemilihan berkala berdasarkan prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Nah, menurut Munir Fuadi, dalam konsep negara demokrasi, ini tuh sebenarnya yang dimaksud negara yang dimaksud demokrasi sendiri itu adalah suatu sistem pemerintahan dalam eh, warga negara untuk saling berbagi kekuasaan. Jadi, selanjutnya ada demokrasi menurut Aristoteles, yaitu uh, mengemukakan ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi, yaitu kebebasan. Jadi ini tuh karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagai kekuasaan di dalam negaranya. Sedangkan menurut Avan Govar, demokrasi itu dapat dimaknai dalam suatu bentuk, yaitu pemaknaan secara normatif dan empirik. Next. Baik, selanjutnya ada pengertian konstitusi. Yang pertama adalah konstitusi sebagai dasar hukum negara. Konstitusi ini merupakan aturan dasar yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan suatu negara. Semua kegiatan pemerintahan harus berpedoman pada konstitusi agar pelaksanaan kekuasaan negara tidak dilakukan secara semena-mena. Yang kedua, mengatur struktur organisasi negara. Konstitusi mengatur bagaimana struktur pemerintahan dibentuk, termasuk lembaga-lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Melalui peraturan ini, setiap lembaga memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang jelas dalam menjalankan pemerintahan. Yang ketiga, ada mengatur hubungan negara dan warga negara. Konstitusi juga mengatur hubungan antara pemerintah dan dengan masyarakat. Dalam hal ini, konstitusi menentukan hak dan kewajiban warga negara serta tanggung jawab eh, negara dalam melindungi hak tersebut. Yang keempat menjadi sumber hukum tertinggi. Konstitusi memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi. Yang kelima, pedoman penyelenggaraan negara. Konstitusi memiliki pedoman bagi pemerintah
dalam menjalankan kekuasaan negara. Dengan adanya konstitusi, penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara tertib, teratur, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Next. Yang berikutnya ada definisi konstitusi menurut para ahli. Yang pertama ada KC WR. Konstitusi adalah sistem aturan yang mengatur pembentukan dan pembagian kekuasaan negara. Eh, yang kedua ada Herman Heller. Konstitusi mencakup aspek politik, sosial, dan hukum dalam kehidupan negara. Yang ketiga ada Jeff Strong. Konstitusi berisi prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah dan hak rakyat. Konstitusi juga mengatur hubungan antara lembaga negara dan warga negara. Para ahli juga memiliki pandangan yang berbeda mengenai konstitusi, tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama. Yang pertama KCWR tadi menjelaskan bahwa konstitusi adalah keseluruhan sistem aturan eh, aturan yang mengatur pembentukan dan pembagian kekuasaan negara. Herman Heller memandang konstitusi tidak hanya sebagai aturan hukum, tetapi juga berkaitan dengan kondisi politik dan sosial masyarakat. Sementara sementara itu, C.F. Strong menyatakan bahwa konstitusi berisi prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah serta menjamin hak-hak warga negara. Next. Yang berikutnya ada fungsi konstitusi dalam negara. Yang pertama membatasi kekuasaan pemerintah. Salah satu fungsi utama konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya pembatasan tersebut, pemerintah tidak dapat bertindak secara sewenang-wenang terhadap masyarakat. Yang kedua, mengatur pembagian kekuasaan negara. Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam sistem pemerintahan serta mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada suatu lembaga. Yang ketiga, melindungi hak negara, melindungi hak-hak warga negara. Konstitusi memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak dalam perlindungan hukum. Eh, Hal ini bertujuan agar setiap warga negara memperoleh perlakuan yang adil. Yang keempat, menjadi dasar hukum pemerintahan. Konstitusi menjadi dasar hukum bagi seluruh tindakan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi. Yang kelima, yaitu menjaga stabilitas negara. Eh, dengan adanya konstitusi, sistem pemerintahan eh, dap- dapat berjalan secara teratur dan terarah. Konstitusi membantu menjaga stabilitas stabilitas politik dan hukum sehingga kehidupan bernegara dapat berlangsung dengan tertib. Sudah bisa di next. Baik, selanjutnya pengertian demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional merupakan sistem pemerintahan yang menggabungkan kedaulatan rakyat dengan supremasi konstitusi. Hingga kekuasaan negara berasal dari rakyat, tetapi dibatasi oleh hukum dan konstitusi itu memiliki beberapa perspektif. Yang pertama ada perspektif teoretis, yang yaitu perpaduan antara demokrasi dan konstitusionalisme. Demokrasi yang memiliki kekuasaan di tangan rakyat. Konstitusionalisme, kekuasaan negara dibatasi oleh hukum yang menjamin pembagian kekuasaan
rule of law, dan pelindungan HAM. Terus ada perspektif yuridis, yaitu konstitusi menjadi hukum tertinggi negara. Konstitusi menjadi hukum tertinggi negara, kekuasaan pemerintah tidak absolut dan harus tunduk pada hukum di Indonesia, tercermin dalam Undang-Undang 1945 serta pengawasan melalui Mahkamah Konstitusi. Next. Next. Tuju- dan memiliki tujuan demokrasi konstitusional, yaitu yang pertama ada mencegah penyalahgunaan kekuasaan melalui pembatas oleh konstitusi, yang kedua menjamin pelindungan hak asasi manusia bagi warga negara, yang ketiga mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan bertanggung jawab pada rakyat, yang keempat menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara, ketertiban dan kebebasan individu, yang kelima mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan negara dalam Undang-Undang 1945. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri demokrasi konstitusional. Yang pertama, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Dalam demokrasi konstitusional, kekuasaan pemerintah itu tidak bersifat bebas, tetapi dibatasi oleh konstitusi, yang artinya setiap kebijakan atau tindakan pemerintah itu harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, adanya pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan. Sistem pemerintahan itu kan dibagi menjadi beberapa lembaga seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini tuh bertujuan untuk penumpukan kekuasaan pada satu pihak, sekaligus menciptakan mekanisme saling mengawasi, check and balance. Yang ketiga itu perlindungan HAM dan kesetaraan di hadapan hukum. Demokrasi konstitusional itu menjamin bahwa setiap warga negara itu memiliki hak yang sama di mata hukum. Semua orang diperlukan setara di depan hukum tanpa adanya diskriminasi, serta hak asasi manusia dilindungi oleh negara. Yang keempat, perlindungan hak kelompok minoritas. Tidak kelompok minoritas, tidak hanya kelompok mayoritas, kelompok minoritas juga mendapatkan perlindungan dalam sistem ini. Hal ini penting agar keadilan itu tetap terjaga dan tidak ada kelompok yang dirugikan dalam kehidupan bernegara. Yang kelima, akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Pemerintahan itu harus bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang dibuat dan terbuka kepada publik. Dengan adanya transparansi, masyarakat itu dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan sehingga terciptanya kepercayaan publik. Next, selanjutnya. Oke, lanjut ke konstitusi sebagai pembatasan kekuasaan. Di situ ada konstitusi merupakan kesepakatan bersama antara warga negara sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan. Jadi konstitusi itu tuh tidak hadir sebagai bentuk dari apa ya istilahnya, bentuk dari hasil pemerintahan saja gitu. Tapi konstitusi itu juga hadir karena adanya kesepakatan berdasarkan warga. Nah, dalam membatasi kekuasaan itu juga diperlukan untuk konstitusi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Nah, dalam membatasi kekuasaan itu perlu adanya hukum, di mana hukum yang ditegakkan itu ya konstitusi tersebut. Sehingga konstitusi merupakan bentuk dari adanya kesepakatan warga untuk membatasi dan memberikan kendali sehingga pemerintahan memiliki arah dalam menjalankan fungsi dan juga wewenangnya yang sudah ditetapkan. Selain itu, konstitusi juga memberikan petunjuk pelaksanaan tugas supaya tercipta sistem kepemimpinan yang adil, transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan tujuan negara yang menjadi penentu arah kebijakan pemimpin. Lalu
konstitusi dalam konstitusi juga menjamin hak dan kewajiban warga negara, serta organisasi ataupun struktur lembaga negara dan kontrak sosial. Nah, pada pembagian penyelenggaraan negara itu, konstitusi memiliki kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaannya dan memberikan jaminan-jaminan di atas hak dan kewajiban individu, yang dimana hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan secara bersama-sama gitu. Sesuai dengan tahap dan prosedur guna merubah konstitusi hingga memuat kontrak-kontrak sosial yang berisikan tentang aturan berbangsa dan bernegara. Nah, selain itu, konstitusi juga bertujuan untuk memberikan fungsi dan pedoman serta menjadikan ada 3 hal utama gitu. Yang pertama, untuk mengawasi kekuasaan politik, mencegah agar kekuasaan tidak sepenuhnya berada di tangan penguasa tanpa kontrol, dan juga memberikan batasan ataupun aturan yang jelas bagi para penguasa pemerintah untuk menjalankan kekuasaannya. Mungkin bisa di next. Oke, di sini ada penjelasan mengenai pemisahan kekuasaan. Nah, jadi pemisahan kekuasaan itu adalah cara untuk membatasi kekuasaan dalam suatu negara dengan membaginya ke beberapa lembaga. Tujuannya itu agar kekuasaan tidak terpusat pada suatu orang atau suatu lembaga saja sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Di sini ada teori pemisahan kekuasaan yang populer. Yang pertama ada dari John Locke dalam bukunya Two Traces of Government. Nah, jadi teori pemisahan kekuasaan pertama kali dijelaskan oleh John Locke ini. Jadi John Locke itu membagi kekuasaan menjadi 3, yaitu kekuasaan membuat undang-undang atau legislatif, kekuasaan melaksanakan undang-undang, yaitu eksekutif, dan kekuasaan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri seperti perang, damai, dan perjanjian dengan negara lain, federatif. Pembagian kekuasaan tersebut dilakukan agar kekuasaan negara tidak terpusat pada suatu pihak. Nah, selain itu, John Locke juga menjelaskan bahwa negara memiliki beberapa fungsi penting seperti membuat undang-undang, membuat keputusan, menjalankan hukum di luar negeri, dan menggunakan kekuatan negara untuk melindungi masyarakat dari ancaman. Dengan adanya pembagian fungsi tersebut, negara juga menjalankan tugasnya dengan lebih teratur tentunya. Nah, tokoh lain dari teori pemisahan kekuasaan ini adalah de Leslie de Louis tahun 48. Nah, jadi ia menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dipisahkan menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yaitu menjalankan kekuasaan kehakiman. Nah, pemisahan kekuasaan ini sebenarnya sama tujuannya agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang-wenangnya. Nah, dari kedua pandangan tersebut kurang lebih sama definisi dari pembagian kekuasaan. Nah, pemisahan kekuasaan tersebut kan penting dilakukan karena pihak yang memegang kekuasaan itu seringkali berpotensi menyalahi wewenangannya, terutama jika kekuasaan tersebut terkumpul atau terpusat pada suatu orang atau lembaga saja. Nah, oleh karena itu, pembagian kekuasaan ini diperlukan pemerintahan agar dapat menjalankan pemerintahan secara baik dan lebih adil, dan tentunya tidak sewenang-wenangnya. Yang berikutnya ada check and balance. Nah, jadi mekanisme check and balance ini merupakan sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara agar tidak ada suatu lembaga yang memiliki kekuasaan yang terlalu besar. Di sini saya kutip dari Ahriullah dan Said 2023. Nah, sistem ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, nah, serta memastikan penyelenggaraan pemerintah itu berjalan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mekanisme check and balance ini diterapkan melalui hubungan yang saling mengawasi antar lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Nah, contohnya itu dalam pembentukan undang-undang presiden dan DPR itu harus bekerja sama sebagaimana diatur pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 UUD 1945. Nah, DPR ini juga memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan BPK ini itu bertugas untuk memeriksa pengelolaan keuangan. Jadi, hubungan antara ketiga lembaga tersebut yaitu saling mengawasi yang dimana DPR itu sebagai pembuat undang-undang, terus eksekutif itu sebagai pelaksanaan undang-undang, sementara konstitusi Mahkamah Konstitusi itu sebagai lembaga pengadilan. Oke, next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu sendiri yaitu prinsip dasar rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Nah, itu diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang berbasis kepentingan publik. Implementasinya itu sendiri melalui sistem demokrasi dan pemilu rutin untuk melakukan praktik kedaulatan di Indonesia yang masih menghadapi tantangan seperti politik uang, manipulasi suara, polarisasi sosial, dan ketimbangan informasi yang menghambat kualitas partisipasi politik. Nah, di situ rakyat Indonesia juga mengalami berbagai tantangan demokrasi. Pemilu yang diadakan secara rutin itu menjadi banyak masalah dan banyak tantangan yang dihadapi. Dengan salah satunya itu dengan ketidaksetaraan untuk mengakses informasi bagi pemilihan. Nah, untuk itu diperlukan penguatan institusi hukum untuk meningkatkan transparansi, kesadaran partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan keadilan yang berkelanjutan dan demokrasi. Dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif itu dalam proses politik dan pemilu, cara ini dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang benar-benar mengedepankan keadilan dan berkelanjutan demokrasi. Next. Nah, di sini ada peran rakyat dalam sistem demokrasi. Sistem demokrasi di Indonesia itu menempatkan rakyat dan masyarakat sipil sebagai pemilik dari kedaulatan penegak utama mewujudkan negara kesejahteraan yang melalui partisipasi aktif dalam pengawasan kebijakan publik. Di sini keterlibatan penyusunan kebijakan itu didukung terhadap program sosial pemerintahan. Masyarakat sipil juga menduduki vital untuk agensi utama dalam memperkuat sistem demokrasi dalam suatu negara. Keberadaan kelompok masyarakat yang mandiri diperlukan untuk mendorong transisi menuju konsolidasi demokrasi yang lebih baik. Nah, di sini dukungan terhadap program sosial pemerintahan hingga aksi nyata organisasi atau non-pemerintahan atau LSM sebagai kekuatan pengimbangan membatasi investasi negara. Nah, kehadiran masyarakat sipil itu juga untuk memastikan bahwa kebijakan publik tetap berpihak pada kepentingan kolektif masyarakat luas. Untuk itu, melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat membantu memperbaiki struktur fungsi negara yang berjalan sesuai dengan prinsip kesetaraan. Dengan strategi mulai dari advokasi data, aksi lapangan, investigasi kasus korupsi, hingga edukasi hukum, masyarakat sipil juga berfungsi memastikan untuk jalannya pemerintahan tetap transparan. Untuk itu, responsif terhadap aspirasi kolektif dan konsisten dalam menjalankan prinsip keadilan sosial. Seluruh rangkaian aksi ini dilakukan untuk membendung dominasi dan manipulasi pemerintah terhadap rakyatnya sendiri, terhadap
rakyat untuk terhadap rakyat untuk seluruh rakyat Indonesia. Next. Baik, materi yang selanjutnya adalah supremasi konstitusi. Supremasi sendiri adalah keadaan ketika sesuatu memiliki kedudukan paling tinggi, paling utama, sehingga harus dihormati dan dipatuhi oleh orang lain. Supremasi konstitusi adalah prinsip atau aturan dasar yang menyatakan bahwa konstitusi itu memiliki kedudukan paling tinggi dalam negara. Artinya, semua peraturan, kebijakan pemerintah, tindakan lembaga negara itu harus sesuai dengan konstitusi. Tidak ada yang boleh lebih tinggi daripada konstitusi itu sendiri. Semua ini juga harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi. Ketika ada aturan yang bertentangan dengan konstitusi, maka aturan tersebut bisa dibatalkan. Next. Yang selanjutnya adalah konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Konstitusi sendiri adalah dokumen atau kumpulan aturan dasar negara yang berisi ketentuan penting tentang bagaimana negara itu dijalankan. Konstitusi ini mengatur berbagai aspek seperti pembagian kekuasaan negara, struktur dan hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban dalam negara. Selain itu, konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan serta melindungi hak asasi warga negara dan hak-hak warga negara. Dalam di dalam di Indonesia sendiri, konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Next. Baik, selanjutnya ada hubungan kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi. Kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi merupakan dua prinsip penting dalam negara demokrasi konstitusional. Kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi dan seperti yang sudah disebutkan Mas Dimas tadi, tetapi pelaksananya harus dibatasi oleh konstitusi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa batasan hukum, kekuasaan mayoritas juga dapat merugikan kelompok minoritas. Oleh karena itu, konstitusi berfungsi mengatur dan membatasi pelaksanaan kedaulatan rakyat agar tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. Keduanya bersifat saling melengkapi, di mana kedaulatan rakyat memberikan legitimasi demokrasi, sementara konstitusi memberikan batasan hukum yang tertib. Seperti contoh pada pelaksanaan pemilu yang diatur undang-undang, pembatasan masa jabatan presiden maksimal 2 periode, serta peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji hukum agar tidak bertentangan dengan hukum tertinggi negara. Next. Oke, selanjutnya dari judul tadi kita mau membeli studi kasus dari putusan MK nomor 91 PU X FII 2020 tentang UU Cipta Kerja, di mana UU Cipta Kerja UU nomor 11 tahun 2020 disahkan dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi melalui metode Omnibus Law. Namun dalam prosesnya itu memiliki kritik karena dianggap terlalu terburu-buru, tertutup, dan minim partisipasi publik. Kritik ini melatar belakangi uji formil ke Mahkamah Konstitusi yang pada 25 November 2021 memutuskan UU tersebut inkonstitusional bersyarat karena cacat prosedur, bukan substansi. MK menegaskan bahwa proses legislasi sama pentingnya dengan isi undang-undang, bahwa konstitusi membatasi kekuasaan mayoritas, serta bahwa demokrasi menuntut partisipasi publik dan perlindungan hak dasar. Pemerintah merespon dengan merevisi UU nomor 12 2011 dan mengesahkan ulang UU Cipta Kerja melalui Perpu nomor 2 2022 yang menjadi UU nomor 6 2023. Langkah yang menuai kritik karena dianggap menghindari putusan MK. Secara keseluruhan, putusan MK nomor 91 PUU XFIII 2020 menjadi peringatan penting agar proses legislasi di Indonesia lebih inklusif, transparan, dan partisipatif
sekaligus menegaskan peran MK sebagai penjaga konstitusi dan pendidik publik dalam memperkuat demokrasi prosedural. Next. Oke, selanjutnya dari kasus tadi kelompok kita menganalisis hubungan demokrasi dan konstitusinya dalam putusan MK tersebut. Yang pertama, konstitusi sebagai demokrasi, sebagai fondasi demokrasi, di mana konstitusi ini bukan sekedar dokumen hukum, tapi menjadi batas agar kekuasaan tidak berubah menjadi dominan mayoritas dan tetap menjamin kedaulatan rakyat. Yang kedua, integrasi demokrasi prosedural dan substansional, di mana demokrasi tidak cukup sah secara formal, namun harus ada partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi. Yang ketiga, mekanisme checks and balance, di mana konstitusi membatasi kewenangan DPR dan pemerintah dengan MK berperan sebagai pengawas agar kekuasaan sesuai prinsip konstitusional. Yang keempat, pelindungan HAM sebagai penghubung, yaitu hak atas informasi, pendapat, dan partisipasi publik menjadi jembatan antara demokrasi dan konstitusi. Yang kelima, legitimasi demokrasi dan keadilan prosedural, di mana legitimasi undang-undang tidak hanya dari lembaga pembentukannya, tetapi juga dari keadilan prosedural dalam prosesnya. Yang keenam, partisipasi publik sebagai titik temu, yaitu keterlibatan masyarakat dalam legislasi adalah kewajiban konstitusi sekaligus wujud kedaulatan rakyat. Yang ketujuh, tantangan implementasinya yaitu respon pemerintah dengan revisi dan Perpu menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip konstitusional dan kepentingan politik. Yang terakhir ada implikasinya bagi demokrasi konstitusional, di mana putusan MK ini memperkuat demokrasi konstitusional dengan menegaskan peran konstitusi, partisipasi publik, dan MK sebagai penjaga konstitusi. Selanjutnya, Kesimpulan. Baik, dari materi yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa demokrasi dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Sedangkan konstitusi berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan agar tidak disalahgunakan. Dengan adanya konstitusi, pelaksanaan demokrasi dapat berjalan secara tertib, adil, dan terarah. Konstitusi juga berperan membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembagian kekuasaan, mekanisme pengawasan, serta penerapan prinsip checks and balance antara lembaga negara. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta melindungi hak-hak warga negara. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, hubungan antara demokrasi dan konstitusi tercermin dalam UUD 1945. Rakyat menjalankan kedaulatannya melalui mekanisme demokrasi seperti pemilihan umum, sementara konstitusi menjadi pedoman agar kekuasaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Ya, baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.